Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa wa barik ala alaihi. alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, segenap para alim ulama, para hujjat wal asatid, segenap tokoh masyarakat, para bapak dan juga segenap para ibu yang ada di rumah masing-masing yang mungkin mendengarkan taklim kita di kesempatan malam hari ini. Tak lupa juga untuk segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Istiqomah yang berbahagia, yang sama-sama diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khususil khusus kita tujukan kepada Sohibul Bait, Bapak Jasmin beserta dengan keluarga besarnya. Kita doakan mudah-mudahan keluarga beliau dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya dijadikan anak-anak turun yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan beliau beserta dengan keluarga mendapatkan kebaikan dari Allah bihusnil khatimah. Kita yang hadir malam hari ini, yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang punya hutang, mudah-mudahan hutangnya lunas. Mudah-mudahan yang belum berjodoh, Allah gampangkan jodohnya. Mudah-mudahan yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan hajat-hajat dunia Allah berikan kemudahan dan penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, beruntungnya jadi umat Rasulullah mereka orang-orang yang hadir kumpul dalam satu kumpulan zikir, membacakan ayat-ayat Allah, masuk dalam kategori
doa yang dipanjatkan oleh baginda Nabi kepada Allah. Bahkan kata Nabi, ma min qaumin yajtami'una fi baitin min buyutillah, tidak ada satu kaum yang berkumpul mereka kumpulnya di rumahnya Allah, kumpulnya di majelisnya zikir, tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala diagungkan. Kemudian Rasulullah menyatakan wa yatadarasunahu, kemudian mereka juga mempelajari daripada ayat-ayat Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyathumur rahmah wa nazala alaihimul malaikah wa zakarallahul malaikatahu fi man indah. Tidaklah orang yang hadir di majlis itu ilmu, di dalamnya disebutkan asma Allah, ayat-ayat Allah, kemudian dibacakan kepada mereka, dipelajari bagian daripada hadis-hadis Rasulnya, melainkan akan turun kepada mereka rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan ketenangan di dalam hati mereka, sehingga kesulitan-kesulitan tentang dunia semua menjadi hilang. Yang ada adalah ketenangan. Makanya orang yang hadir di majelis ilmu biasanya itu orang yang punya jiwa yang tenang. Karena dikatakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub, orang yang berzikir kepada Allah menyebabkan hati menjadi tenang. Ya, kelihatan wajah-wajahnya nggak ada yang susah. Ya, gimana mau dibilang susah? Ngerokok iya, kopinya ada, gorengannya punya, makanannya tersedia. Alhamdulillah, nikmatin seruput dua seruput bagian daripada minuman, menyebabkan hati kita menjadi tenang adanya. Alhamdulillah. Insya Allah utang nggak bakalan kepikir ya Pak ya. Ya insya Allah. Pokoknya tanggungan apapun, kalau udah hadir di dalam majelis ilmu, tempat di mana tempat dimuliakan oleh Allah, kita menjadi orang yang paling bahagia. Wa ghasyiyathumur rahmah, Allah turunkan rahmat ke ini tempat. Wa dzakarallahul malaikatahu fi man indah, bahkan orang yang hadir di ini tempat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan malaikat-malaikatnya bahwa kita adalah orang yang menyebut, mengingat kepada Allah, berzikir dan juga beribadah. Amin ya rabbal alamin. Ya, makanya para bapak, insya Allah tidak ada perkumpulan yang paling mulia dari perkumpulan yang dilakukan oleh manusia seperti perkumpulan yang kita lakukan di malam hari ini. Ya, pulang mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lingkungan kita insya Allah menjadi lingkungan yang penuh berkah. Ditambah kata Nabi kita, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang dikehendaki menjadi orang yang baik di sisi Allah,
dia pasti akan dipahamkan tentang agama. Kita hadir di majelis taklim, memahami daripada ayat-ayat Allah, mengetahui bagian daripada sabdanya Rasulullah, kemudian mengetahui bagian daripada kaul para alim ulama. Insya Allah pulang dari sini kita memperoleh ilmu, akhirnya kita punya amal ibadah menjadi amal yang sempurna. Dan tidak ada amal yang paling membahagiakan seorang hamba selain daripada amal soleh yang dijadikan sebagai bekal kita untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita akan sedikit membahas dan mengupas ihwal tentang toharah, bahwa salah satu daripada syarat sahnya sholat, orang yang ingin ibadahnya diterima haruslah dinyatakan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Apa hadas kecil itu? Mayujibul wudu, sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Itu namanya hadas kecil. Ya Pak ya, Bapak kok kira-kira harus berwudu? Kapan itu? Ketika sholat. Apa sebabnya kok harus berwudu? Ternyata penyebabnya adalah kita memiliki hadas. Hadasnya macam-macam, bisa jadi dikarenakan kita mengeluarkan angin dari perut kita, mengeluarkan sesuatu dari kubul ataupun dubur. Ya kalau bahasa kita ya Pak ya, kita pipis, kita buang air besar, sementara kita mau sholat, berarti kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian orang sholat, wajiblah dia dinyatakan sah kalau seandainya dia suci daripada hadas besar. Apa itu hadas besar? Mayujibul ghusla, sesuatu yang mewajibkan mandi. Mandi bukan sembarang mandi, tapi mandi yang disebut mandi janabah. Ya, mandi junub. Apa saja yang menyebabkan kita mandi junub? Ya Pak, yang pertama kita ambil contoh dengan sebab haid bagi perempuan, kemudian nifas, wiladah karena melahirkan. Kalau bagi laki-laki bil ihtilam, karena mimpi yang menyebabkan basah. Berarti mimpi basah bukan berarti mimpi kencing, tapi mimpi dikarenakan keluar air mani. Nah ini biasanya ditandai pada anak-anak kita di usia 15 tahun. Ya, di bapak-bapak ada yang nanya, itu ngimpi apa sih Ustadz? Ngimpi ketemu sama Nikita Mirzani. Ya, ngapain tuh sama Nikita Mirzani? Ya mungkin main pingpong sampai mengeluarkan air mani, kemudian dia wajib mandi. Kemudian yang mewajibkan kepada mandi, iltiqaul khitanani, bertemunya dua alat kelamin walaupun tidak keluar. Kalau sudah bertemu, hukumnya wajib mandi. Apa maksudnya? Nah ini buat yang usianya 18 tahun ke atas, ya, yang udah punya istri atau suami
di mana dua alat khitan ketemu, walaupun tidak keluar air mani, dia wajib untuk mandi. Bagaimana seandainya orang yang mandi ini dan orang yang wudhu ini tak mampu melakukan? Ya, contoh ya Pak, saya mau sholat, andai kata berwudhu sebagai salah satu jalan dari syarat sahnya sholat, sementara saya kalau berwudhu saya akan jatuh sakit. Kata dokter, ini luka, harus segera disembuhkan. Cara penyembuhannya tidak boleh kena air. Kalau saya wudhu sehari 5 kali, berarti hitungannya 5 kali kena air. Jangan-jangan sakit saya semakin bertambah parah. Sementara sholat wajib, wudhu dengan air tidak memungkinkan. Islam memberikan kemudahan, ambillah tayamum, ya, bersuci dengan debu yang memang dinyatakan suci sebagai ganti daripada wudhu. Kalaulah tidak dengan ganti wudhu, boleh sebagai ganti daripada mandi junub. Ini biasanya bapak-bapak seminar sama ibunya malam-malam, begitu mau berangkat kerja bingung. Kenapa bingung? Airnya dingin. Paling males kalau misalkan mandi di waktu subuh. Ini kalau saya mandi nanti badan saya greges, sakit. Sementara subuh wajib sholat. Sebagai ganti daripada mandi menggunakan air, ambil bagian yang lain yang disebut dengan tayamum. Nah, cuma para alim ulama mengatakan boleh menjadi asbab seseorang menggunakan tayamum minimal pada 3 keadaan. Yang pertama, lifaqdil ma'i, karena nggak ada air. Ya Pak ya, misalkan nih kita punya diet pamati, PDAM-nya nggak keluar, sholat johornya udah datang, ini gimana nih? Wudhu kagak bisa, sholat johor udah datang, padahal kita masih wajib sholat. Berarti pilihannya tayamum. Yang kedua, lil marid, dikarenakan sakit. Tadi itu ya, andai kata kita sakit, badan kita tidak mungkin terkena bagian daripada air, mau tidak mau kita harus bertayamum. Nah, ini sebagian di antara kita mungkin merasakan pada bagian yang kedua. Ada di antara kita yang kemudian sakit, berbaring di rumah sakit, menggunakan selang infus, kadang-kadang bingung untuk sholat. Ya Pak ya, kalau boleh jujur nih, kita ngerasain sendiri ketika masuk di rumah sakit, kita kena infus, itu pada sholat nggak? Enggak. Sholat nggak kira-kira? Orang kebanyakan enggak. Yang ada kebanyakan enggak. Kenapa enggak ada? Mikirnya cuma satu, badan lagi sakit. Kalau saya sedang sakit, sholat tidak menjadi wajib. Padahal Islam menyatakan ibadah kepada Allah ketika tidak bisa berdiri, wajiblah untuk dia sholat sambil duduk. Tidak sanggup untuk duduk, wajib bagi dia sholat dengan berbaring, tertidur. Tidak sanggup untuk sholat tertidur, sholat dengan isyarah, gerakan mata. Ya, gerakan mata. Ibarat kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, ngangkat tangan ya kagak bisa, ya, mulut melafazkan kalimat takbir ya susah, akhirnya cuma mata yang bisa berisyarah, kita ibadah kepada Allah. Kalau isyarah juga nggak bisa,
Pilihannya yang terakhir, Sholatin. disolatkan. Ya, berarti sudah tidak ada lagi kemampuan ibadah. Tapi rangkaian daripada berdiri, duduk dan berbaring, hukumnya tetap wajib. Artinya apa? Di antara kita yang sedang sakit berbaring di rumah sakit, walaupun dengan infus adanya, itu masih wajib sholat. Ya, kadang-kadang kita mah nggak tega ya Pak ya. Ya Allah, istri saya lagi sakit berbaring, saya nggak mungkin memerintahkan dia sholat. Yang ada cuma apa? Cuma nemenin aja. Begitu azan berkumandang kita bingung. Bu, udah sholat belum? Kata ibunya, Pak, bagaimana itu mau sholat? Orang ibu lagi kena musibah, wudhu juga nggak bisa. Bu, ada tayamum. Ibu tayamum ya, Pak. Ibu nggak bisa gerakin tangan, bantu ibu buat tayamum ya. Kira-kira bapak bisa nggak tuh nuntun istri kita tetap ibadah kepada Allah dalam kondisi sakit untuk melakukan tayamum? Kira-kira bisa nggak Pak? Harusnya bisa, karena ilmu. Ya, karena ilmu. Rukhsah yang Allah berikan karena sakit yang kita derita menyebabkan bolehnya kita untuk bersuci dengan debu yang disebut dengan tayamum. Maka kalau tahu ilmunya, kita pasti akan bilang sama istri kita, Bu, sesakit apapun Bapak cuma minta satu, jangan tinggalkan Allah. Sesakit apapun kondisi badanmu, kalau masih bisa bergerak lisan dan mulutnya menyebut asma Allah, sholatlah. Jangan pernah kau tinggalkan ibadah kepada Allah. Itu kayaknya mesra banget ya Pak ya, kalau begitu ya. Ya Allah ya, terima kasih udah jadi suami terbaik, ayah jadi imam, betul-betul pemimpin daripada keluarga. Ibu sakit masih diingetin untuk ibadah. Ya, ajarin caranya tayamum. Kira-kira bisa nggak ngajarin Pak? Insya Allah. Kalau ngaji. Tapi kalau nggak ngaji, lah bingung. Tayamum apa? Ya, pakai debu. Akhirnya dia cari debu. Ya, dibawa tuh pasir. Di wudu ada kekumur, akhirnya kekumur pakai debu. Nah, ini lantaran nggak paham ilmu. Ya, nanti kita ajarin ya Pak ya. Malam ini mudah-mudahan bisa tuntas. Kalau nanti di antara kita ada yang sakit, anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, saat waktu ibadah datang, ingatkan mereka untuk ibadah. Bu, waktunya sholat Johor sudah berkumandang, ibu nggak bisa tayamum, bapak ajarkan untuk bertayamum. Masya Allah, disitulah nanti kita ngerasain Pak, bagaimana keindahan kita masih bisa bersujud kepada Allah, karena tujuan diciptakannya kita di dunia ini adalah untuk beribadah. Ini yang kedua. Jadi boleh, andai kata orang itu melakukan tayamum adalah lil marid, karena sakit. Kemudian yang ketiga, boleh kita untuk melakukan tayamum adalah untuk kebutuhan makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh ya Pak ya. Kita punya airnya digunakan buat wudhu. Tiba-tiba ada kucing di depan rumah yang mengeong kehausan. Ini kita pilih mau wudhu apa dikasih kucing. Kalau dikasih kucing berarti kita nggak bisa wudhu. Tapi kalau seandainya kita wudhu, kucingnya mati. Kira-kira yang diduluin yang mana?
Kucing biar hidup berarti wudu boleh kita tinggalkan, berikan air yang ada untuk kucing yang kehausan. Ini kata alim ulama boleh kita lakukan andai kata kita tayamum mendahulukan hewan-hewan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja hewan yang dimuliakan itu? Al-Mukhtaram yang pertama katanya hewan-hewan yang dihalalkan oleh Allah. Ya, kucing halal. Ya, kita untuk merawatnya. Tapi kalau buat dimakan boleh nggak? Kucing boleh apa enggak? Ya, insya Allah kalau boleh. Yang punya kucing bingung malam ini. Ya, kayaknya bakal habis. Kucing haram untuk dimakan karena kucing punya standar keharaman yang qat'i dari baginda Nabi. Dia memiliki yang namanya taring. Pokoknya setiap yang bertaring hukumnya haram. Berarti selain kucing apa yang bertaring? Harimau haram. Apalagi? Singa sama harimau sama baik. Musang ada taringnya haram. Macan. Kelelawar ada taringnya nggak? Ada, haram. Siapa yang suka makan kampret? Ya, ngomongnya katanya buat obat bengek. Ya, di daerah Jawa ada itu makanan khas, makan kampret. Nah itu hukumnya haram, nggak boleh Pak ya, nggak boleh dimakan. Ular, siapa yang suka makan darah ular di sini? Sate ular. Sebelah haram, nggak boleh. Kenapa? Sesuatu yang memiliki taring. Ya. Kenapa nggak boleh? Dikarenakan hewan yang memiliki taring punya tabiat buruk dan khawatir saat dikonsumsi makanan itu berpengaruh terhadap jiwa dan raga orang yang memakannya. Coba Pak perhatiin, kucing suka makan apa? Ya, macam-macam tuh. Daging dimakan, ikan dimakan, tikus dimakan. Makanya nggak boleh tuh makan kucing. Ya, tikus seneng ama yang kotor. Al-qazurat, walaupun ada hewan-hewan yang dimuliakan sedemikian rupa dari hewan kucing. Ya, anggora harganya mahal, dikasih makannya masya Allah daging kurban. Ya, orang-orang pada nyate, satenya dikasih ke kucing. Coba itu, saking mahalnya kucing. Tapi bagaimanapun mahalnya kucing, kalau dia udah makan sesuatu yang kotor, dia sanggup melakukan. Saya pernah ngeliat tuh, anggora, tahu punya Pak Jaka, punya siapa itu? Apa punya Jikri ya? Simbol. Lah itu makan tikus itu. Pala tikusnya disisain ke rumah saya itu. Ya Allah. Ya padahal anggora. Ya. Tuh, makanya Islam nggak ngebolehin makan yang kayak begitu. Khawatir. Ini sama dengan yang apa itu? Ududun, rokokun, wa tembakun. Ya Pak. Di kemasan rokok tulisannya apa? Merokok dapat menyebabkan kanker. Terus jantung, impoten. Ya, yang suka ngerokok tuh, hati-hati. Impoten. Apa lagi? Mandul, gangguan janin. Apa lagi? Paru-paru, betul. Nah, kata saya ama yang pada ngerokok nih, khusus yang pada ngerokok. Rokok saja yang ada kita makan, kita hisap itu halal, dampaknya begitu. Apalagi yang haram dari hewan-hewan yang tadi punya taring. Makanya jangan pada makan daging buaya, belagu banget. Ya.
bikin konten makan daging buaya. Ya, kenapa? Buaya taringnya nggak cuma satu ya Pak ya, banyak. Jangan kayak begitu. Kita takut nanti kita akan melakukan hal yang sama dengan hewan-hewan itu. Buas punya sifat yang tidak welas asing. Bagaimana kalau ada ayam bertaring? Nggak pernah ada. Ya, pernah lihat ayam bertaring? Belum. Kambing bertaring? Tidak pernah. Makanya kalau kita lihat, Islam membolehkan makanan-makanan hewan yang seperti itu. Mereka punya kelembutan tabiat. Paling banter ya Pak ya, dimakan cuma rumput. Tuh, ayam. Saya belum pernah ngelihat ayam makan ayam. Ada ayam makan ayam? Gak ada ya Pak ya? Ya, karena dia punya sisi kelembutan yang luar biasa terhadap sesamanya. Kemudian yang punya bagian hidup di dua alam. Apa yang hidup di dua alam? Katak. Kepiting, kodok. Ini biasanya yang paling senang seafood, rajungan. Ada yang suka beli rajungan? Sebelahnya Ya Pak ya. Hukumnya haram, jangan dimakan. Ya, karena hidup di dua alam. Enak Ustaz. Ya, mana gede, harganya mahal itu. Ya, satu bijinya bisa 200.000. Haram. Bukan bicara tentang nikmatnya. Kodok yang sedemikian rupa jijik saja kalau dimasak rasanya enak. Jangan kata kodok. Ya Pak ya. Ada tikus dijadiin bakso enak. kalau nggak tahu nggak enak. Nah, itu. Masalahnya kita melihat ada ilat di balik haramnya sesuatu. Oh, ternyata karena dua alam. Kenapa dua alam? Orang yang memiliki dua kemungkinan adalah munafik. Satu di belakang bilang A, di belakang, di depan bilang B. Nah, ini jangan-jangan gara-gara suka makan yang begini. Makan di dua alam, makan kodok, makan yang namanya kura. Jadi suka makan kura-kura ada? Ya, bulus ya, namanya ya. Makan bulus atau makan penyu, ya, kita nyebutnya ya. Nah, itu hukumnya haram. Di nyawa hidup di satu alam apa dua alam? Dua alam juga sama, berarti hukumnya haram. Kita tinggalin yang kayak gitu. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang kotor, minal kadurat, yang menjijikan secara tabiat tidak boleh untuk dikonsumsi. Apa yang menjijikan itu? Contohnya babi menjijikan, tidak boleh duduk dimakan. Bagaimana nggak jijik? Yang namanya tuh babi makan kotorannya dewek. Ada tuh hewan semacam ikan yang makan kotoran dewek, ikan lele. Di sini ada yang suka makan lele? Banyak. Haram. Haram. Catatannya, kalau lele yang dikasih makan adalah kotoran manusia. Tuh ada tuh. Kalau punya yang namanya empang, dia bikin helikopter langsung khusus buang air besar. Ya, dikeluarin tuh di empangnya, ditanemin lele. Alhamdulillah, lelenya sekali satu biji itu ukuran 5 kg. Diambil, dimakan. Bagaimana hukumnya? Haram. Kenapa haram? Al-qadrat itu hewan makan dari kotorannya Bapak senang? Kotoran manusia senang? Jijik. Makanya walaupun lele, karena makan yang seperti itu hukumnya menjadi haram. Para alim ulama mengatakan kalaulah mau dikonsumsi, hewan itu harus dikarantina. Ya, nggak cuma COVID doang yang dikarantina, lele juga dikarantina.
jangan makan untuk waktu yang lama, hitungan 40 hari 40 malam tidak dikasih makan, Mati. gitu ya, supaya yang ada di usus besarnya keluar, badannya yang sudah terkontaminasi dari barang-barang najis suci bersih. Sebagaimana kalau orang yang mabok, mohon maaf Pak ya, di sini ada yang senang mabok? Enggak ada. Ada ya, intisari, topi miring, apa beda tuh? Ya, Zaman muda enak itu. zaman muda itu paling enak ya. Kayaknya itu yang lagi. Begitu kita konsumsi 40 hari 40 malam, ibadah kita ditolak. Hati-hati ya Pak ya. Orang kalau udah minum walaupun cuma secangkir, 1 teguk, 2 teguk, itu minumannya masuk ke aliran darah, baru bersih dalam hitungan 40 hari. Makanya 40 hari itu katanya waktu yang sangat istimewa dalam hitungan agama. Ya, manusia dari mani berubah menjadi segumpal darah 40 hari jadi daging, berubah 40. Makanya orang yang mabok minum sedikit itu menyebabkan 40 hari ibadahnya nggak diterima. Kenapa nggak diterima? Jawabannya satu, dia dihitung membawa najis di dalam anggota tubuh. Nggak boleh. Orang sholat tidak suci daripada najis. Paham ya Pak ya? Nah, nanti tolong jangan diulangi. Ya, kita udah tahu malam ini ngaji, gunanya kita tahu ilmu, kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada negara Eropa, kalau nyari makanan dicari makanan yang paling buruk. Apa? Keju basi. Ya, keju basi. Itu katanya keju yang dalemannya itu banyak belatungnya. Makin banyak belatung, makin enak dirasa. Nah, kalau kita ngelihatnya gele, ya, geli, haram, nggak boleh. Awas, jangan sekali-kali dikonsumsi. Di antara kita ada yang suka makanan dan minuman yang ekstrim. Ya Pak ya, datang ke pasar Tomohon, lah itu di sono banyak tuh. Kala jengking ada, beli sate kala jengking, ya itu kotor Pak, jangan dimakan. Masih ada yang halal, yang bagus-bagus, karena apa yang kita makan pada prinsipnya berpengaruh dengan suasana daripada aliran darah kita. Sebagaimana orang yang berkata kotor, ya Pak ya, menyebabkan hatinya menjadi keras. Coba di antara kita suka ada nggak kalau marah sama anak ngomongnya itu sebentar-sebentar anjing goblok? Ada nggak? Ada. Banyak. Ya, sama tetangga ngomongnya buset-busetan, sambar geledek, bangsat, setan. Baik mobil, naik motor, kalau udah serempetan sama orang dikit, ngomongnya tiba-tiba kasar. Ada nggak? Banyak. Lihat kualitas mulut yang keluar dari kata-kata kotornya menunjukkan hati pemiliknya. Orang yang hatinya bersih tidak akan pernah berkata-kata melainkan dengan kata-kata yang terbaik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Pokoknya kalau nggak bisa ngomong benar, diem. Ya, kata Nabi begitu. Bicara yang bagus. Nggak bisa ngomong bagus, diem aja diem. Nggak usah ngomong komentar yang jelek-jelek. Diem. Itu adalah ajaran daripada agama yang menjadikan hati kita menjadi mulia. Makanya kita diajarin kalau menemukan kejelekan kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Ya, bocah nakal, masya Allah. Gitu. Ya, ada yang bertengkar, mau kita pisahin,
La haula wala quwata illa billah. Kita ingin hati kita menjadi hati yang lembut. Kelembutan itu berasal dari kata-kata yang kita punya. Itulah gambaran daripada hati. Makan yang kotor, yang tadi diharamkan, pasti berpengaruh dengan pola tubuh yang kemudian membentuk karakter kita saat makan minum itu menjadi daging. Ya, jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum itu jadi darah, jadi daging. Kalau bahasa kita mau bensinnya kendaraan. Kita punya badan, bensinnya kendaraan, makanan dan minuman. Bensinnya hati, ucapan baik, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kembali kepada tayamum para bapak sekalian. Orang yang tidak bisa untuk melakukan itu, bolehlah baginya untuk bertayamum. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Para alim ulama menambahkan, orang yang bertayamum tidak diperkenankan melakukannya sebelum masuknya waktu ibadah. Contoh, Johor jam 12, Bapak tayamum jam 11. Boleh apa tidak? Nggak boleh. Karena tayamum itu hanya alternatif terakhir. Takutnya kalau kita tayamum jam 11, jam 12 turun hujan, berarti tayamumnya jadi batal. Gitu Pak ya. Kita lagi sakit jam 11, tiba-tiba jam 12 sakitnya sembuh, berarti tayamumnya jadi batal. Yang semacam ini diisyarahkan oleh para alim ulama, bertayamumlah ketika masuk waktu ibadah Johor jam 12 tuh udah azan, Bapak nggak punya air, langsung tayamum. Itu ya Pak ya. Tayamum, sholat tidak menggunakan wudhu tapi menggunakan debu. Mau mandi junub, bingung, nggak ada air, pilihannya berarti tayamum. Gunakan debu, lakukan sebagai sarana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian malam hari ini saya ingin menyampaikan niat daripada tayamum. Para bapak bisa ikuti saya. Nanti yang ngajinya jiping alias ngaji kuping, tolong diingat-ingat lafaz tayamum ini dengan niatnya. Ya Pak ya, yang punya HP mudah-mudahan nih ya bisa direcording gitu. Tapi kalau saya perhatiin nih, website kita udah punya ya, Al Istiqomah ya, tim multimedia insya Allah nanti nyebar kepada seluruh jamaah yang ada di WA group. Jadi nanti tinggal klik lagi tuh ya, niat tayamum yang kita wajib tahu dan kita praktekkan saat kita melakukannya. Bapak ikuti saya sama-sama ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamumah listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Yaitu kalau menggunakan bahasa Arab. Ada yang nanya, katanya kalau nggak bisa bahasa Arab boleh nggak bahasa Ajami?
Ya, saya mah bisanya bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Sunda. Saya bisanya cuma bahasa Jawa, saya bahasa Padang, saya bahasa Madura. Boleh nggak tuh niat menggunakan bahasa ajami? Kata alim ulama boleh, tapi yang paling utama bahasa Arab. Kenapa Arab? Dikarenakan bahasa daripada penghuni surga adalah Arab. Jadi nanti Pak, saat kita masuk ke kuburan, nanti ada yang nanya malaikat tuh, 2. Malaikat siapa? Mungkar Nakir. Itu yang ditanya bukan saha Ari Pangeran sia. Itu bahasa apa itu? Ya bahasa Jerman. Itu yang ditanya pasti man rabbuka. Bapak bingung. Saya belum pernah kursus bahasa Arab, ditanyain man rabbuka. Itu katanya kita dengan sendirinya sudah dapat ilmu laduni dari Allah, enggak belajar bahasa Arab tapi bisa ngomong bahasa nanti Pak. Di mana? Di kuburan. Nanti saat kita masuk surga bahasanya Arab. Makanya Al-Quran dipilih dengan bahasa Arab. Bapak doa sholat pakai bahasa Arab. Makanya doa saat kita niat nawaitul wudu'a lebih utama dengan bahasa Arab. Ya Pak ya, cinta dengan Arab dikarenakan bahasa Arab adalah lughatul jannah. Ya, bahasanya penghuni daripada surga. Nah, nanti kalau nggak bisa di dalam hati Bapak menggunakan bahasa ajami. Ajami itu artinya di luar Arab, ya. Mau Sunda silakan. Ya, yang bisanya bahasa Padang, mangga. Yang bisa bahasa Batak silakan. Gunakan saat kita tayamum. Insya Allah paham nih kira-kira ya Pak ya. Insya Allah. Baik, berikutnya langsung praktek supaya Bapak nanti nggak bingung saat melakukan tayamum. Yang pertama saya minta tangan Bapak luruskan seperti ini, ya, ke depan. Orang yang melakukan tayamum dia harus menggunakan debu yang suci, sehingga ambillah debu yang suci di mana kita bisa menemukannya. Kalau hari ini gampangnya kita ambil yang di depan kita dulu dah, ya Pak ya, bahwa di depan kita ini ada debu. Letakkan tangan Bapak di debu yang suci. Ini letakkan seperti ini di bagian kanan kita, ya. Sudah? Kemudian angkat, tiriskan supaya debunya tidak terlalu tebal. Berarti kita goyang-goyang sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi debu yang di sini tidak terlalu tebal. Kemudian usapkan pada bagian wajah sebagaimana kita wudhu. Berarti batasnya yang mana? Dari tempat tumbuhnya rambut sampai dengan bagian daripada janggut. Yang punya janggut ya. Jadi nggak di sini tuh, di bawah sampai sini. Kemudian kiri kanan, ini kedua telinga nih. Cepil di sini ada tuh. 1, 2. Berarti posisinya harus kena air ketika wudhu. Maka ketika tayamum juga sama. Letakkan di bagian wajah, kemudian usap sampai ke bawah. Pastikan seluruh anggotanya terkena usapan daripada debu. Sudah? Ketika mengusap, disitulah niat yang harus dihadirkan. Apa tadi niatnya? Nawaitu tayammuma libahatus sholati fardhanillahi ta'ala. Di dalam ketika membasuh muka.
Nah, niat kayak tadi. Berarti ketika tangan kita ditaruh, Bapak di dalam hati langsung ngucapin nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Udah bersih? Kita bersihkan seperti ini. Satu. Kemudian yang kedua, mengusap bagian tangan kita sampai 2 siku. Berarti ambil apa lagi? Debu lagi. Tadi debu yang pertama di mana? Di kanan. Jangan diambil lagi yang kanan, takutnya mustakmal. Oh iya. Nanti ambil yang sebelah kiri. Silahkan diangkat lagi tangannya, taruh di bagian sebelah kiri. Angkat, tiriskan. 1, 2, 3. Usap tangan kanan dengan debu yang ada di tangan kiri. Berarti debu yang ini nih, Kanan yang kiri. dulu. Tangan kanan dikasih di atas telapak kiri. Sudah? Jempol, telunjuk, jari tengah semua harus kena debu. Berarti posisinya jempolnya jangan diangkat begini. Rapatkan begini. Tarik. Terus ke bawah. Sampai siku. Lebihkan dikit. Putar. Tarik ke depan. Sudah. Berarti debu yang kita pakai debu yang ada di tangan kiri. Tangan kanan masih ada kan debunya? Masih. Berarti yang ada di kanan debunya itu untuk tangan kiri. Berarti taruh di sini. Tarik lagi. Sampai siku. Lebihkan. Putar. Tarik. Selesai. Bersihkan. Langsung sholat. Langsung baca Quran. Yang junub. Berdua sama bini. Takut mandi. Tayamum. Berarti boleh sholat. Boleh. Ini rukhsah. Ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekiranya kita ada dalam tingkah darurat. Berarti kalau begitu Bapak udah paham. Insya Allah kalau ada di keluarga kita yang sedang sakit, dia bingung untuk tayamum, Bapak bisa ngajarin. Insya Allah. Berarti kita katakan boleh hukumnya mentayamumkan orang yang sedang sakit dengan bantuan tangan kita. Boleh. Ya, misalkan istri kita lagi berbaring, dia udah susah, Pak, Ibu nggak bisa tayamum, tangan nggak bisa digerakin, Bapak bisa bantu Ibu nggak? Wudhu dulu pakai debu. Oh tayamum ya Bu ya? Iya. Ayo Bu sini, Bapak ajarin. Niatnya jangan lupa ya Bu ya. Nawaitu tayammuma listibahatis fardhan lillahi ta'ala. Nanti ketika Bapak ngusap palanya Ibu niatin di dalam hati ya Bu ya. Tuh, istri kita nangis Pak. Ya Allah, suamiku imamku. Ternyata jadi imam bukan harus ustadz. Artinya jadi imam itu siapapun sebagai pribadi kita punya kewajiban untuk membimbing keluarga kita masuk ke dalam surga. Gitu Pak ya? Paham ya? Cuma hati-hati kalau kita memberikan bantuan kepada istri kita dengan tayamumnya, pastikan menggunakan sarung tangan. Loh, kenapa pakai sarung tangan? Karena bersentuhan kulit antara laki-laki perempuan yang bukan mahramnya menjadi batal. Makanya kalau misalkan tayamum berarti Bapak pakai apa? Sarung tangan. Kecuali anak kita tuh yang perempuan atau yang laki. Neng, tong, mak lu belum sholat.
bantu emak lu tayamum. Babak yang mau ngeliatin, lah bak gimana caranya tayamum? Wah cemen lu, gua kirain udah paham ilmunya tayamum, gua ajarin. Wah bapak gua galak juga nih, kagak taunya lantaran mempelajari ilmu. Tuh anak akhirnya jadi paham. Oh bak, ini namanya tayamum ini. Iya, ini namanya tayamum. Emak lu mau sholat, lu yang bantu emak lu. Kalau lu sama emak kagak batal. Anak laki bersentuhan kulit sama ibunya batal apa enggak? Enggak. Anak perempuan bersentuhan kulit dengan ayahnya batal tidak? Tidak. Adik kakak bersentuhan kulit batal tidak? Tidak. Makanya yang bisa ngebantu. Tapi kalau kita sebagai suaminya menggunakan sarung tangan. Ya, para bapak, inilah taklim kita, tambahan yang harus diperhatikan kaitannya dengan ibadah kita, melakukan tayamum, yaitu menggunakan debu yang suci ganti daripada wudu dan juga mandi. Ya, ini sepele ya Pak ya, ini ilmu sepele, tapi kalau bicara manfaat pasti suatu saat kita menggunakannya. Hari ini kayaknya belum penting, tapi nanti saat kita duduk di tempat yang apa? Yang menakutkan, ya di ruang operasi, ya di UGD, mau nggak mau, Sebelah. masih kerasa, mau nggak mau kita kudu tayamum. Nah ini praktek ya kayak. Kita tanya Bang Ipul, kemarin waktu dioperasi, selesai operasi 7 hari, sholat kan? Tidur. Ya, berudu. Tayamumnya kayak begitu kagak? Agak guling-guling di pasir. Ini ilmu ya Pak ya, makanya penting bagi kita paham tentang ilmu. Nah, saran saya, kata Nabi kita, man amila bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang punya ilmu kemudian nggak ngamalin ilmunya, amal ibadah itu nanti jadi mardud, ditolak. Tapi ada yang unik, ya, siapa yang beramal dengan ilmu yang dia miliki dikasih ilmu baru nanti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak pengen tambahan punya ilmu, caranya gampang. Malam ini yang kita tahu tayamum, praktekin dulu sama diri kita. Setelah itu ajarin sama keluarga kita, nanti pasti akan ditambahkan ilmu baru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin nggak di Al-Istiqomah, tapi di tempat yang lain pasti Allah akan berikan jalan untuk kita bisa mempelajarinya. Insya Allah. Ya para bapak, inilah yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan di dalam matan zubatnya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mendapatkan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari para bapak, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tawassul kita, baca doa kita untuk almarhum almarhumah. Taklim kita malam hari ini mudah-mudahan walaupun lebih awal, lebih singkat, ya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah di lain kesempatan yang lain kita akan lebih banyak bercengkrama lagi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.